berikutnya, ini brace-nya sudah dilepas. Tadi minimal 2 jam. Tetapi kalau misalnya ternyata panggulnya tidak sama tinggi dan kakinya kita ganjel dengan insole, maka kaki ini tetap harus diganjel. Jadi yang dibuka hanya brace-nya, insole-nya tetap harus dipasang. Nah, di sana dikatakan bahwa radiografi biplanar ini lebih baik daripada ronsen biasa. Radiografi biplanar ini sampai saat ini di Indonesia kita belum punya. Ini Eka Hospital udah mesen, tapi dijanjikan dari tahun lalu sampai sekarang ini nggak jadi-jadi, nggak datang-datang. Karena dari vendornya itu katanya belum dapat uji dari Bapeten. Jadi masalah administrasi di pemerintahan yang membuat kita belum punya radiografi biplanar ini. Padahal kalau kita punya radiografi biplanar ini, kita bisa melakukan foto berdiri ataupun foto duduk dari kepala hingga ke ujung kaki dengan dosis yang hanya 1/3 sampai 1/10 daripada dosis foto biasa. Ini yang sedang kita tunggu-tunggu, mudah-mudahan bisa segera nyampe. Kemudian pada saat kita melakukan evaluasi radiologis, kita menilai kematangan tulangnya, bisa menggunakan Sanders atau Research tadi. Kemudian kita lakukan evaluasi setiap 4-6 bulan. Kalau misalnya fase pertumbuhannya masih pertumbuhan cepat, kayak tadi anaknya Bu Yulia, ini fase pertumbuhan cepat, tinggi badannya bertambah cepat, itu evaluasi tiap 4-6 bulan. Tetapi kalau fase pertumbuhan cepatnya sudah lewat, kita lakukan evaluasi 6-12 bulan. Brace ini kita katakan gagal bila sudutnya itu bertambah lebih dari 5 derajat dibandingkan sudut awal. Jadi kalau misalnya tadinya 35, sesudah bracing 30, di kontrol berikutnya menjadi 32, 33, kita masih oke. Tapi kalau di kontrol berikutnya dari 35 awalnya menjadi 40, maka ini hati-hati, mungkin suatu kegagalan brace. Nah, kalau kegagalan brace, kita mesti evaluasi. Apakah brace-nya sudah dipakai secara benar, atau ada faktor-faktor lain nih yang mempengaruhi. Kemudian pada saat ronsen ini yang kita nilai adalah keseimbangan. Tadi yang paling penting justru keseimbangan koronal dan sagittal ini. Kemudian seberapa koreksi ingress. Koreksi ingress ini harusnya dinilai pada fase brace check. Kemudian kita nilai rotasinya, kita nilai kiposis. Kiposis itu bungkuk di punggung atas. Kita nilai lordosisnya, kelengkungan di punggung bawah. Dan kita juga, ini lokasi padding dan relief juga di fase awal, bukan yang pada saat kontrol. Karena pada saat kontrol kita tidak lagi menggunakan brace. Kemudian yang berikutnya adalah olahraga. Jadi secara ilmiah dikatakan bahwa brace ini perlu dilepas untuk olahraga. Tadi kan dikatakan 23 jam. 23 jam itu sebenarnya kita bisa buka hanya untuk mandi 1 jam, mandi 3 kali sehari. Tetapi kalau misalnya alasannya brace dilepas untuk olahraga, maka itu diizinkan. Misalnya nih, dibuka brace-nya untuk lakukan berenang. Itu bagus. Dibuka brace-nya untuk latihan gelantungan, mengkibar, itu juga bagus. Bahkan dikatakan bahwa hal itu mesti kita anjurkan. Karena pada saat pemakaian brace, si otot-otot punggung itu menjadi kaku dan menjadi lemah. Seringkali kita menemukan pasien yang sesudah lama penggunaan brace, kemudian kita buka, pasiennya bilang, aduh, saya lebih enak kalau saya menggunakan brace. Ini kalau saya nggak pakai brace, rasanya tulang punggung saya mau ambles. Gitu. Nah, itu biasanya masalah dengan olahraganya. Olahraganya sendiri bisa dilakukan ada 2 cara, ada in brace dan out of brace. Kalau in brace itu dilakukan ketika brace sedang terpasang, kalau out of brace itu dilakukan sesudah brace dibuka. Nah, in brace ini gampangnya gini. Ketika brace sedang dipasang, kita membantu penekanan dari si padding yang kita buat. Kalau misalnya paddingnya membantu menekan ke kanan, maka kita lakukan yang kita juga tekan ke kanan. Jadi mengikuti arah padding itu. Kemudian kalau untuk di luar brace, itu olahraga apa saja yang sifatnya melatih otot punggung itu bagus. Nah, tadi satu sangat penting adalah latihan postur. Yang tadi Bu Yulia. Tadi hasil skoliosisnya udah bagus, tetapi postur yang di atasnya nih masih sedikit miring. Ini bisa dibantu dengan postural exercise. Cara paling gampang adalah Ibu lihat dari belakang, atau anaknya Bu Yulia disuruh ngaca. Disuruh ngaca, dilihat bahunya udah sama atau enggak, kemudian dilihat kepalanya. Kepala yang benar itu, pertengahan kepala harus jatuh di tengah-tengah bokong. Gitu. Nah, kapan kita menghentikan brace? Brace itu kita hentikan kalau pertumbuhannya sudah berhenti. Jadi kalau kita menggunakan kriteria Sanders, itu di 6 atau 7. Kalau kriteria Research di Research 4, biasanya kita mulai weaning.
Kemudian kalau pertumbuhan tinggi badan setiap 6 bulan itu kurang dari setengah senti. Kalau pertumbuhan tinggi badan kurang dari setengah senti, biasanya pertumbuhannya sudah melambat sekali, dan kita boleh mulai mempertimbangkan untuk melakukan weaning dari brace. Nah, biasanya kalau dianjurkan penghentian brace itu tidak langsung serta-merta dihentikan, karena dikhawatirkan ototnya tadi sudah lemah dan sudah kaku, sehingga dianjurkan weaning secara bertahap dalam 6 bulan. Prosedur weaning ini bervariasi setiap orang. Ada yang bahkan bilang, ya udah si anak pasien saya, anaknya ini sudah saya anjurkan latihan selama menggunakan brace. Jadi ketika saya buka brace-nya, dia tidak ada masalah, saya langsung berhentikan aja, nggak apa-apa. Tapi ada yang bilang, oke deh, kita kurangin dulu pemakaiannya. Tadinya 23 jam, kita kurangin jadi 12 jam saja. Atau ada yang bilang, oke, kita lakukan pada saat tidur aja, night time bracing. Ketika pagi, nggak usah dipakai, tapi kalau tidur, tolong dipakai dulu. Nah, itu bertahap dalam 6 bulan, harapan kita sudah keluar dari brace. Nah, selama fase weaning ini, ingat olahraga sangat membantu. Olahraga penguatan otot punggung. Kemudian untuk faktor penentu keberhasilan brace. Faktor yang paling utama dalam menentukan keberhasilan brace adalah compliance. Jadi brace yang sebagus apapun, mau produk impor yang harganya 30-an juta, dibandingkan brace lokal yang tadi hanya 7 juta, kalau nggak dipakai dengan benar, itu nggak ada gunanya, Bu. Jadi justru compliance ini faktor yang paling utama dalam menentukan keberhasilan brace. Kemudian faktor kedua adalah koreksi in brace. Koreksi in brace adalah seberapa jauh brace itu bisa mengkoreksi sudutnya. Nah, di sini dikatakan kalau koreksinya bisa lebih dari 30%, maka itu sudah bagus. Jadi kita tidak perlu memilih brace yang sifatnya hiperkoreksi, yang koreksinya sampai 90%, tetapi anaknya jadinya ditekuk dan nggak nyaman. Kemudian kita juga sangat bergantung kepada puncak pertumbuhan. Biasanya kalau misalnya di fase-fase pertumbuhan cepat, seperti kondisi anak Bu Yulia saat ini hati-hati nih. Resiko untuk brace gagal ini cukup tinggi. Tapi syukur tadi saya lihat kasusnya anaknya Bu Yulia bagus nih. Kemudian tergantung fleksibilitas tulang punggung. Kalau tulangnya masih fleksibel di usia muda, biasanya hasilnya masih bagus. Tapi kalau udah kaku, maka biasanya sudah nggak banyak berguna lagi. Kemudian juga bergantung kepada lokasi kurva. Kalau kurvanya di torakal, di punggung atas, biasanya hasilnya lebih jelek daripada kurva di punggung bawah, yang di lumbal. Kemudian tadi bergantung pada sudutnya. Kalau sudutnya di atas 45, biasanya sih akan gagal dengan menggunakan brace. Tapi kalau misalnya masih antara 30 sampai 45, hasilnya itu masih sangat bagus. Keberhasilan masih di atas 90%. Kemudian juga bergantung kepada jenis kelamin. Nah, di sini sih dikatakan bahwa pada anak laki-laki, keberhasilannya itu lebih rendah daripada anak perempuan. Kenapa begitu? Tidak ada penjelasan ilmiah, cuman dari penelitian yang ada, mereka berpikir mungkin anak laki-laki itu cenderung lebih pemberontak, sehingga compliance-nya lebih rendah. Dan satu lagi adalah berat badan. Berat badan yang terlalu kurus atau yang terlalu besar, ini juga mempengaruhi keberhasilan brace. Kalau berat badannya terlalu gemuk, maka penekanan brace itu tidak efektif. Tapi kalau berat badannya terlalu rendah, maka ketika ditekan pakai brace, anaknya akan kesakitan, compliance-nya turun. Nah, ini hal-hal yang menentukan keberhasilan dari penggunaan brace. Kemudian untuk pemantauan pasca penghentian brace, ini biasanya kita lakukan setiap 6 bulan, kemudian 1 tahun, 2 tahun, dan kita ikutin sampai tulangnya itu benar-benar sudah matur, sudah dewasa. Kenapa begitu? Karena kita lihat, ini adalah contoh sudut 35 derajat. Ketika kita pakaikan brace, dia bisa jadi 20 derajat. Ini contoh ya. Kemudian pada saat dilakukan weaning, dia 30 derajat. Ketika brace dihentikan, dia bisa naik lagi menjadi 32 derajat. Kemudian ketika dia sudah dewasa, itu balik lagi ke 35 derajat. Gitu. Jadi kita mesti pantau sampai maturitas. Jangan sampai udah matur, dia masih nambah, kemudian kita kecolongan. Kemudian yang kedua, pertambahan minimal ini dapat kita terima. Pertambahan minimal itu maksudnya tadi, kalau 20 dia menjadi 30, 30 menjadi 32, itu masih dapat kita terima, asalkan sudut pasca penghentian itu tidak lebih berat daripada sudut awalnya. Dikatakan kalau misalnya sudut sesudah kita menghentikan brace di atas 45 derajat, maka 80% pasien ini akan progres sudutnya. Ya, itu makanya kenapa kalau sudutnya di atas 45 derajat dari awal, kita nggak lakukan bracing lagi.
Karena 45 ke atas kita brace, pasca kita buka brace-nya, balik lagi ke 45 derajat, maka 80% pasien masih akan progres. Nah, ini pilihan saya. Kapan saya melakukan brace? Saya lakukan brace kalau sudutnya antara 30 sampai 45, dan saya masih menggunakan kriteria Lisser. Kalau Lissernya di bawah 4, saya masih lakukan brace. Atau terkadang saya agak agresif, kalau sudutnya masih di bawah 30 derajat, di atas 25 derajat, tapi sudah terbukti progres. Kalau sebelumnya 20, kemudian jadi 26, itu biasanya saya bracing. Walaupun belum sampai 30 derajat. Nah, tujuan brace yang saya harapkan adalah stop progresi, bukan untuk koreksi. Saya tidak pernah muluk-muluk menjadikan pada pasien bahwa, oh, habis di brace, nanti kamu bisa jadi kecil sudutnya. Bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah untuk menahan, supaya tidak tambah bengkok, supaya menghindari operasi. Kemudian kalau saya prefer penggunaan selama 23 jam, kecuali untuk olahraga dan mandi. Kalau alasannya untuk olahraga dan mandi, silakan buka brace-nya. Tapi kalau alasannya hanya untuk, saya capek nih pakai brace nih, istirahat dulu ya, nah itu jangan dilakukan. Untuk tipenya, saya lebih senang dengan Boston Type Brace. Kenapa? Karena satu, dia simetris, kemudian koreksinya cukup bagus, walaupun tidak tinggi-tinggi amat. Kemudian dia bisa menjaga keseimbangan. Keseimbangan di bidang koronal, keseimbangan di bidang sagital. Kemudian kita juga bisa koreksi bahunya. Dan dengan pembuatan brace yang tepat, kita sebenarnya bisa melakukan koreksi 3 dimensi juga dengan menggunakan brace. Kemudian karena dia simetris, biasanya dia nyaman dipakai. Dan harganya tidak terlalu mahal kalau Boston Type Brace. Kemudian untuk cek visit, biasanya saya minta segera setelah brace jadi. Jadi tidak menunggu brace in period. Kenapa? Karena saya nggak mau pasien saya pakai brace, udah 2-3 minggu, ternyata brace-nya salah. Jadi saya prefer ketika mereka brace-nya sudah jadi, dipakai, dibantu oleh ortotisnya, dipakai dengan benar, langsung kita foto. Untuk lihat brace-nya ini, ada perlu kita modifikasi apa enggak. Kemudian brace in period, biasanya sih ini cukup fleksibel. Rata-rata saya menganjurkan 2-3 minggu, tapi selalu pesan saya kepada keluarga pasien adalah jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan, jangan sampai si anak berontak. Kalau anak sudah berontak, itu justru lebih susah. Lebih baik pendekatannya pelan-pelan, dikasih kesadaran. Dan saya selalu bilang sama pasien saya, kamu pakai brace memang nggak nyaman, tapi percaya deh, jauh lebih nggak nyaman kalau kamu harus kita operasi. Pakai brace, umur 16-18 kita buka, kalau kamu operasi, si pen itu akan ngikutin kamu seumur hidup. Itu. Kemudian weaning saya lakukan kalau riselnya sudah 4. Kemudian pemantauan pasca